Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom, jemaat GKA Gloria yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh adalah sebuah sukacita kalau kita boleh bertemu kembali di channel ini. Tuhan yang sudah menyertai kita selama seminggu, Tuhan yang memanggil, menyatukan kita untuk datang beribadah bersama saat ini. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Mari bersama bersehati kita beribadah bersama. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Lim Supianto, Gembala GKA Gloria Kota Satelit. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Lim Supianto hari ini. Ada dua hal penting yang perlu untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, tanggal 1 November 2020, tepatnya minggu depan, akan dilayankan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengambil roti dan anggur perjamuan, bisa menghubungi kantor tata usaha GKA Gloria terdekat dan mengambilnya di sana. Kemudian bagi Bapak Ibu yang adalah jemaat GKA Gloria Kota Satelit, setelah ibadah ini ada acara temu kangen yang diadakan di Zoom. Kami mengundang semua Bapak Ibu sekalian boleh bergabung bersama. Di sana kita boleh saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan, saling sharing satu dengan yang lain. Demikian, terima kasih perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau hari ini Tuhan beranugerah memanggil kita untuk datang beribadah.
Mari dengan bangkit berdiri, kita mau mempersiapkan diri untuk memasuki hadirat Tuhan. Saudaraku, mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini adalah datangnya daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebab dialah Allah yang layak menerima pujian dan hormat dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berilah hormat hanya bagi Dia. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Bacaan bertanggapan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Jemaat dipersilakan duduk. Biarlah setiap yang bernafas memuji dan memuliakan Yesus Kristus Sang Raja. Mari setiap umat Tuhan bernyanyilah, bersoraklah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Yesusku, penyelamatku,
seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menerang kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menerang kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bila pada hari ini kami masih boleh beribadah dimanapun kami berada. Kiranya Roh Kudus boleh memimpin kami sehingga ibadah yang kami lakukan secara virtual ini tidak menghalangi kami untuk boleh menikmati hadirat-Mu, terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah berita anugerah yang terambil dari Efesus 1 ayat 7-8. Dalam Dia kita mendapat penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran kita sesuai dengan kekayaan anugerah-Nya yang Allah limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
dalam namanya ada pengharapan, hanya di dalam kuasanya ada kemenangan. Mari kita mengangkat suara, memuji, bersorak bagi Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari kita pujikan bersama. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab hanya bersama dengan Bapa kita dapat melewati setiap musim dalam kehidupan kita di dalam anugerah-Nya. Thank you Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengambil bagian dalam doa syafaat. Mari kita berdoa secara khusus bagi keluarga kita masing-masing,
agar setiap anggota keluarga boleh saling menghibur dan menguatkan. Dan kiranya Tuhan yang mau menolong setiap keluarga kita dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini secara khusus kami rindu membawa diri kami dan anggota keluarga kami. Kiranya Tuhan yang mau menolong kami dalam menghadapi pergumulan yang ada, baik ekonomi, kesehatan, relasi dalam keluarga, sehingga keluarga kami boleh mengalami pemulihan dari Tuhan, dan kami boleh saling menghibur dan menguatkan. Kami rindu Tuhan boleh pakai keluarga kami untuk boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita menutup doa ini sesuai dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Di hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi
janjimu membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di hari Minggu ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama-sama menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mohon pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan memelihara hidup kami. Keberadaan kami terjaga dengan baik sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami ketika kami menyiapkan hati kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan memimpin kami. Dan pakai hamba-Mu ya Tuhan dalam segala kesederhanaan, dalam segala keterbatasan. Agar boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat 29 hingga ayat yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 hingga ayat yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saya akan mengawali akan pemberitaan firman Tuhan ini dengan menunjukkan beberapa gambar ini. Ya. Orang ini adalah bernama Herbert Savage, yaitu seorang pemuda dari Filipina. Dikatakan di dalam berita itu, orang ini ketika berusia 5 tahun, dia untuk pertama kalinya melihat film Superman. Dan itu, sejak saat itu dikatakan, dia terobsesi. Herbert Savage ini terobsesi menjadi seperti tokoh idolanya. Dia terus terobsesi, dia mengumpulkan begitu banyak dikatakan memorabilia tentang Superman ini. Sehingga dia juga tercatat di dalam Guinness Book itu ya, sebagai orang yang paling banyak mengumpulkan pernak-pernik yang berkaitan dengan superhero, yaitu Superman. Ketika dia menginjak umur 19 tahun dikatakan, dia pertama kali menjalani operasi plastik. Secara khusus agar bagian-bagian wajahnya, rahangnya, hidungnya, itu boleh dibentuk seperti tokoh idolanya, yaitu superhero, yaitu Superman. Dia menjalani tidak kurang dikatakan 23 kali operasi. Dia menghabiskan begitu banyak energi, begitu banyak waktu, begitu banyak tenaga, dan bahkan biaya. Agar tubuhnya itu secara fisik boleh tampil seperti tokoh idola, yaitu Superman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya apa yang menjadi obsesi daripada Herbert Savage ini, dia bisa menyerupai akan superhero itu, yaitu Superman, adalah dalam pengertian secara fisik saja, yaitu secara wajahnya,
dibentuk sedemikian rupa. Kita sebagai anak Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan kita baca ini juga dikatakan, kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Tentunya kita yang dipilihnya dari semula, kita juga yang ditentukannya dari semula. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu Yesus Kristus. Ini tidak bicara soal fisik, tapi ini bicara soal karakter hidupmu dan hidup saya sebagai anak Tuhan. Bagaimana serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kenapa keserupaan dengan Kristus itu menjadi begitu penting bagi hidup kita sebagai anak Tuhan? Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-12, di situ Paulus mendorong orang-orang percaya agar mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Lalu di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Dengan kata lain, Allah ingin kita serupa dengan Kristus, yaitu mengalami pembaruan akal budi. Sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, manakah yang baik, dan manakah yang berkenan di hadapan Tuhan. Perlu kita sadari, ketika Kristus datang ke dalam dunia ini, Dia bukan sekedar menyelamatkan engkau dan saya. Bukan. Tapi ada lebih daripada itu. Agar orang-orang yang diselamatkan, yaitu engkau dan saya, itu boleh menjadi satu proses pengkudusan, sanktifikasi, agar kita boleh serupa dengan Kristus. Di dalam proses itulah engkau dan saya jalani. Dan kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kita menyadari pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia yang sejak awal diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka ketika jatuh di dalam dosa ini, maka apa yang disebut dengan gambar dan rupa Allah ini, itu rusak. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dengan sangat jelas mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar dan rupa Allah ketika manusia diciptakan itu adalah merefleksikan akan kemuliaan daripada Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka itu mengalami akan kerusakan. Kristus hadir di dalam dunia ini ketika menyelamatkan engkau dan saya, agar boleh mengembalikan apa yang sudah rusak itu, gambar dan rupa Allah yang sudah rusak ini, itu boleh dipulihkan. Dan kita dipimpin kembali agar kita juga dimuliakan nantinya. Nah, di dalam proses itulah, maka Paulus di sini mengatakan bahwa kita yang dipilihnya, kita yang ditentukannya, kita juga ditetapkannya untuk menjadi serupa dengan anaknya. Allah betul mengasihi engkau dan saya. Tetapi Allah tidak akan membiarkan engkau dan saya dalam kondisi apa adanya. Max Lucado dengan jelas mengatakan, Allah mengasihi kita apa adanya, tapi Ia menolak membiarkan kita seperti itu, atau membiarkan kita apa adanya. Allah ingin engkau dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Betul ketika Tuhan menyelamatkan engkau dan saya, Allah mengasihi kita apa adanya, dalam seluruh keberdosaan, dalam kelemahan kita. Tapi ketika engkau dan saya sudah diselamatkan di dalam Kristus, Allah menolak engkau tetap dalam kondisi seperti itu. Allah ingin engkau dan saya, sebagai umat yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, itu menjalani satu proses pertumbuhan hidup, sampai kita nanti serupa secara sempurna dengan Kristus adanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 hingga yang ke-30 ini, kenapa keserupaan dengan Kristus itu menjadi begitu penting bagi hidupmu dan hidup saya sebagai anak Tuhan? Kalau kita memperhatikan baik-baik bagian firman Tuhan ini, dikatakan bahwa keserupaan dengan Kristus ini adalah rencana Allah di dalam kekekalan. Dan rencana ini adalah sesuatu yang pasti adanya. Paulus di dalam bagian firman ini menjelaskan rencana karya keselamatan Allahnya bagi umatnya. Dan tindakan Allah itu terlihat dalam
kata-kata atau frase kalimat yang dia pilih. Dia katakan, ia yang memilih dari semula, yang menentukan dari semula, dan kita ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Allah. Ini adalah bicara soal ordo keselamatan. Bagaimana Allah yang menentukan kita dari semula, Allah yang memilih kita dari semula, Allah itu juga ingin kita serupa dengan Kristus. Maka kata semula dari bagian firman Tuhan ini adalah dalam pengertian sejak di dalam kekekalan. Sejak di dalam kekekalan, Allah sudah menentukan, Allah sudah menetapkan agar orang-orang yang dipilihnya itu boleh bertumbuh menyerupai akan Kristus, anaknya yang tunggal itu. Rencana Allah yang kekal itu, sebagaimana Kristus ditetapkan sejak semula untuk menjadi juru selamat, untuk lahir di dalam dunia ini, untuk menjadi penyelamat bagi engkau dan bagi saya. Maka dengan demikian juga dikatakan, penentuan agar kita menjadi serupa dengan Kristus itu juga sejak di dalam kekekalan. Bila karya keselamatan Allah di dalam Kristus bagi umatnya telah direncanakan sejak di dalam kekekalan, maka dapat dipastikan juga bahwa keserupaan dengan Kristus itu juga merupakan akan rencana Allah bagi engkau dan saya sejak di dalam kekekalan ini. Dan rencana ini adalah pasti adanya. Kenapa? Karena kita tahu jika keselamatan kekal merupakan rencana Allah, apakah rencana ini bisa digagalkan? Apakah rencana ini bisa dibatalkan? Jawabannya adalah tidak. Karena keselamatan yang Allah anugerahkan, yang dikatakan, dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam seluruh Alkitab, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin gagal. Keselamatan Allah adalah sesuatu yang pasti adanya. Ayub di dalam pasal yang ke-42 ayat yang kedua mengatakan, dan tidak ada rencanamu, yaitu rencana Allah, yang gagal. Seluruh rencana Allah, karya keselamatan Allah bagi engkau dan saya, umat yang telah dipilih sejak semula, ditetapkan dari sejak semula, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ini adalah satu rencana Allah yang ada sejak di dalam kekekalan. Dan rencana itu adalah pasti adanya. Bahkan Paulus menegaskan kepastian rencana karya keselamatan Allah bagi orang-orang percaya. Dia menggunakan beberapa kata kerja untuk menjelaskan kesemuanya itu. Di sini kalau kita baca di dalam ayat 29 hingga ayat yang ke-30. Dia katakan dia memilih, dia menentukan, dia memanggil, dia membenarkan, dia juga yang akan memuliakan. Ini adalah ordo keselamatan. Rangkaian keselamatan yang akan engkau dan saya jalani. Bagaimana Allah yang memilih, Allah yang menentukan, Allah yang memanggil, Allah yang membenarkan, dan Allah yang memuliakan. Kita sebagai orang-orang percaya, di dalam menjalani kehidupan, keselamatan yang pasti yang Allah anugerahkan bagi engkau dan saya, Allah ingin kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Kita dipanggil, kita ditentukan, kita juga ditetapkan untuk serupa dengan Kristus. Ini adalah sesuatu yang pasti di dalam perjalanan hidup kita sebagai anaknya. Oleh karena itu, keserupaan dengan Kristus itu menjadi satu proses pengkudusan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anaknya. Lalu yang kalau kita lihat catatan lebih lanjut, keserupaan dengan Kristus ini, Paulus bicara soal rencana itu kekal dan pasti. Tapi Paulus juga bicara bahwa keserupaan dengan Kristus adalah bukti kasih engkau kepada Allah, yaitu kasih kita kepada Allah. Bila kita membaca bagian firman Tuhan ini di dalam ayat 29 dan ayat yang ke-30, maka di situ diawali dengan satu ayat, yaitu ayat yang ke-28. Satu ayat firman Tuhan yang begitu favorit. Dan kita banyak membaca, mengenal, bahkan menghafali. Firman Tuhan berbunyi demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
Yaitu bagi siapa? Yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam bagian ini ada dua fase kalimat yang saya ingin tunjukkan. Satu yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Satunya lagi adalah mereka yang mengasihi akan Allah. Paulus sangat jelas mengatakan bahwa rencana Allah yang kekal itu bagi orang-orang yang dipanggilnya, mereka itu juga adalah orang-orang yang mengasihi akan Allah. Dengan kata lain, kalau kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus ingin mengatakan bahwa Allah yang terlebih dahulu memilih kita, Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, maka sekarang Allah memanggil kita untuk mengasihi akan Dia. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, maka kita melihat apa yang Paulus jelaskan di dalam bagian firman Tuhan ini. Bahwa kasih kita kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari rencana Allah yang kekal atas hidup kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Rencana ilahi ini tidak mungkin akan gagal. Rencana ini akan tetap tercapai di dalam kehidupan kita. Kasih kita itu yang mendorong kita untuk terus belajar bertumbuh, untuk menjalani satu proses pengkudusan di dalam kehidupan kita sebagai anaknya. Di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang kelima dan yang keenam, firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Di situ Paulus katakan, dalam kasihnya, jadi kasih Allah, Allah telah menentukan kita sejak semula oleh Yesus Kristus, supaya kita juga menjadi anak-anak Allah. Kristus yang adalah anak Allah sebagai anak yang sulung telah menyelamatkan engkau dan saya di dalam kasih Allah. Maka kita sebagai anak-anak Allah itu juga dipimpin, ditetapkan untuk terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Charles Swindoll dia mengatakan demikian. Yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan yang lain ialah tujuannya, yaitu menjadi serupa Kristus. Sehingga kesalehan dalam konteks Kristiani bukan sekedar moralitas, bukan hanya ibadah secara lahiriah, bukan hanya konsep tentang Allah, bukan pula kebajikan atau idealisme, melainkan hidup yang berakar pada Kristus. Hidup kita sebagai anak Tuhan, di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, dia katakan untuk membedakan dengan yang lain adalah mengenai tujuannya. Kita dipanggil dengan satu tujuan yang sangat jelas, agar kita boleh serupa dengan Kristus. Bukan bicara soal sekedar kesalehan secara lahiriah, tidak. Tapi bagaimana kita bertumbuh, berakar di dalam Kristus. Kita memiliki satu kualitas karakter hidup yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah bagian bagaimana kita mengasihi akan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita meresponi kasih Allah dalam hidup kita sebagai anaknya. Hari ini sebagai anak Tuhan, seberapa rindukah engkau dan saya untuk serupa dengan Kristus? Kalau Herbert Savage, dia punya obsesi kerinduan yang begitu mendalam untuk serupa dengan tokoh idola superhero, yaitu Superman. Dia menghabiskan tahun-tahun hidupnya menjalani operasi yang berkali-kali agar bisa serupa dengan tokoh idolanya. Lalu bagaimana dengan engkau dan saya? Di dalam menjalani proses pengkudusan hidup yang Allah ingin engkau dan saya jalani, agar kita terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita, agar kita tidak mengalami patah semangat di dalam menjalani seluruh rangkaian proses pengkudusan. Proses pengkudusan itu bisa datang dengan berbagai macam cara. Itu bisa juga dengan penderitaan, juga dengan kesakitan,
dengan banyak hal yang kita bisa alami. Karena Paulus katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di sini adalah memimpin kita terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Hidup kita dimuliakan oleh Allah sendiri. Oleh karena itu mari kita terus belajar untuk meresponi akan panggilan Allah yang telah menetapkan kita, Allah yang telah memilih kita. Kita yang sudah mengalami kasih setia daripada Tuhan. Kita ingin mengasihi Allah untuk hidup serupa dengan Kristus. Di dalam kita menjalani akan hari-hari yang ada. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita menjalani seluruh rangkaian proses pengkudusan hidup. Agar kita bertumbuh di dalam Kristus dan makin menyerupai akan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan memberkati saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu bahwa Engkau yang telah memilih kami sejak dari semula. Engkau telah juga menetapkan kami sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambar daripada Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal ini. Di situlah proses pengkudusan hidup terjadi. Tuhan pimpin kami agar seluruh karakter hidup kami makin menyerupai akan Kristus. Berkati kami ya Tuhan, dan kami menyerahkan akan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami boleh menjalani seluruh rangkaian proses pengkudusan ini. Dan akhirnya kami yang dibenarkan, kami juga akan dimuliakan. Itulah kerinduan kami yang terbesar yang boleh Tuhan anugerahkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkatilah umat-Mu di dalam menjalani seluruh rangkaian proses pengkudusan agar kami serupa dengan Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saya ingin mewakili majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama tentang pengunduran pemilihan majelis. Pada bulan September tahun 2020, Jemaat Gloria seharusnya mengadakan pemilihan majelis untuk periode 2021 sampai 2023. Sayang, pemilihan ini terpaksa dimundur karena keadaan belum mengizinkan. Mari kita berdoa dan berharap agar keadaan tahun depan lebih baik sehingga kita bisa mengadakan pemilihan majelis. Yang kedua, tentang kebaktian emeritasi dan penabisan pendeta. Kami ingin mengingatkan Jemaat Gloria untuk mendoakan dan juga mengikuti kebaktian emeritasi Pendeta Andriko dan penabisan pendeta untuk penginjil Purwanti dan penginjil Bambang Tejo sebagai pendeta GKA Gloria secara live streaming pada hari Kamis 29 Oktober jam 10 pagi. Jemaat dapat mengikuti kebaktian ini melalui YouTube GKA Gloria atau link-link yang akan dibagikan melalui gereja atau Bajem. Dan ketiga, perjamuan kudus. Bagi jemaat yang belum mengambil roti dan anggur perjamuan kudus di masing-masing TU gereja bisa segera mengambilnya. Kita akan mengadakan kebaktian perjamuan kudus pada 1 November 2020 di 3 KU jam 7, jam 9, dan jam 11. Sampai di sini pengumuman dari gereja. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Marilah kita memberi persembahan melalui scan QR atau transfer ke rekening gereja seperti yang tertera di layar. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu.
pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari bersama kita pujikan. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta, yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai sore. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bila pada hari ini kami masih boleh memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Pakailah persembahan ini agar menjadi berkat bagi gerejamu dan bagi orang yang membutuhkan. Ajari kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang sejati bagimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Di penghujung ibadah ini, mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
setia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari kita pujikan bersama. Kebenaran yang bebaskan,